Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apriani Putri Petensyah dengan NIM 12310122696, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah materi fikih di madrasah atau sekolah yang dibimbing oleh dosen pengampu Bu Devi Arisanti, SPDI, MAG. Teman-teman sekalian, apakah kalian tahu apa itu puasa? Bagaimana puasa? Dan untuk apa kita berpuasa? Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari puasa. Nah, secara istilah, puasa itu berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan kata saum, yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan hukum tertentu. Agar ibadah puasa yang kita lakukan sah dan bernilai ibadah di mata Allah, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, syarat ini terdiri dari dua. Yang pertama itu syarat wajib puasa, dan yang kedua syarat sah puasa. Nah, syarat wajib puasa ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang ini diwajibkan untuk berpuasa. Yang termasuk dalam syarat wajib puasa ini, yang pertama, seorang yang beragama Islam, dan yang kedua, seorang yang sudah balik. Nah, balik dalam istilah fikih itu seseorang yang sudah dijatuhi hukum syariat, yang sudah dibebani hukum syariat. Atau kalau secara biologisnya, itu untuk laki-laki dia sudah mimpi basah, dan untuk perempuan dia sudah menstruasi. Yang ketiga, dia berakal sehat, dan yang keempat, yang mampu atau kuat melaksanakan atau melakukan puasa tersebut, dan yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini terkhusus bagi kaum perempuan. Nah, yang terakhir itu dia bermukim. Masuk kita kepada syarat yang kedua, yaitu syarat sahnya puasa. Nah, syarat sahnya puasa ini adalah suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya ini sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang termasuk ke dalamnya itu beragama Islam, seseorang yang beragama Islam. Yang kedua, dia mumayyiz, seseorang yang sudah bisa membedakan antara baik dan yang buruk. Dan yang ketiga itu suci dari haid dan nifas, terus bagi kaum perempuan. Dan berikut itu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dari puasa, yaitu rukun puasa. Rukun puasa merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ibadah puasanya ini sah. Apabila seseorang ingin melakukan ibadah puasa, maka ia harus memenuhi rukun dari puasa ini. Apabila salah satu dari rukun ini tidak dipenuhi, maka ibadah puasa ini tidak sah atau batal. Nah, apa saja rukun puasa itu? Yang pertama, niat. Niat ini secara fikih merupakan suatu keinginan dalam hati untuk melakukan suatu ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk niat puasa merupakan suatu keinginan dalam hati untuk melakukan suatu ibadah puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti niat puasa yang sering kita lafalkan, yang sering kita praktekkan ketika di bulan Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanatin lillahi ta'ala. Ada juga yang membacanya nawaitu sawma ghadin lillahi ta'ala. Keduanya sama-sama bisa kita pakai ketika kita berniat untuk berpuasa. Nah, rukun yang kedua yaitu meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, agar ibadah puasa ini sah, maka kita harus meninggalkan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa ini.
Nah, nanti kita bahas lebih jelas lagi seperti apa hal-hal yang memberatkan puasa itu. Nah, berikutnya kita masuk pada pembahasan sunnah puasa. Sunnah puasa ini merupakan suatu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Yang pertama itu makan sahur. Makan sahur ini bertujuan untuk memberikan kita kekuatan agar kita mampu melaksanakan ibadah puasa, yang mana kita menahan puasa selama kurang lebih 12 jam. Dan juga makan sahur ini merupakan makan pengganti kita seperti rutinitas kita sebelum-sebelumnya, itu seperti makan sarapan pagi, makan pagi. Nah, itu kan kita waktunya berbeda nih dengan waktu kita berpuasa. Oleh sebab itu, makan sahur ini dianjurkan agar kita memiliki tenaga untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan juga di dalam makan sahur ini terdapat suatu keberkahan. Yang kedua itu mengakhiri makan sahur. Kapan waktu mengakhiri makan sahur itu? Ketika waktu subuh telah masuk. Nah, ketika azan subuh telah masuk, maka kita menyegerakan untuk menyudahi makan sahur. Kan, disitulah kita mulai untuk menahan diri dari rasa lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Berikut yaitu menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, kapan waktu kita berbuka puasa? Itu ketika maghrib telah tiba, kan? Ketika azan maghrib telah berkumandang, maka kita bersegera untuk berbuka. Buka puasa ini ya pada sunnah, untuk sunnahnya mungkin makan kurma, atau kalau tidak ada itu minum air putih. Berikutnya itu berdoa ketika berpuasa. Nah, teman-teman pada tahu kan kapan waktu mustajab untuk berdoa? Nah, salah satunya itu ketika kita berpuasa. Berikutnya itu memberi buka puasa kepada orang-orang. Ini mungkin sering kita lihat itu pada masjid-masjid besar. Nah, dia memberikan buka gratis untuk para musafir dan juga jamaah-jamaahnya. Berikutnya yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat menghilangkan nilai puasa ini, seperti berbohong, menceritakan orang atau bergunjing, terus kata-kata yang kotor, kasar. Nah, itu harus kita hindari karena itu dapat mengurangi nilai puasa atau menghilangkan nilai puasa kita. Berikutnya itu memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan kita sedikit memtargetkan diri, kita harus khatam nih dalam bulan Ramadan ini. Nah, di situ kita berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Seperti selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, apa itu makruh? Makruh itu suatu perbuatan yang apabila kita kerjakan tidak berdosa dan apabila kita tinggalkan berpahala. Yang pertama, berkumur-kumur secara berlebih-lebihan. Maksudnya di sini seperti ketika kita berkumur-kumur, kita menggunakan banyak air dan juga berulang-ulang, terlalu sering hingga beresiko air kumuran kita ini tanpa sengaja tertelan oleh kita. Nah, oleh sebab itu kita berkumur-kumur secara sekedarnya saja. Nah, berikutnya itu menggosok gigi, bersiwak setelah matahari tergelincir. Nah, setelah matahari tergelincir itu kapan? Ketika awal waktu zuhur. Nah, ketika itu kita tidak boleh menggosok gigi, bersiwak. Berikutnya itu mencicipi makanan walau tidak sampai tertelan. Nah, ini mungkin sering kita dapati ketika orang tua kita, ibu kita membuat makanan buka. Yang berikutnya itu memperbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, tidur terlalu banyak ketika berpuasa ini tidak dianjurkan, tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, kita tidur jangan terlalu lama, seperti setengah jam, 1 jam. Nah, setelah itu kita bangun, mungkin bisa melaksanakan suatu ibadah, amal soleh. Seperti tadi kan memperbanyak amal soleh. Nah, di situ mungkin kita bisa melawan rasa kantuk. Yang terakhir yaitu sengaja memperlambat waktu berbuka ketika maghrib tiba.
Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ketika waktu maghrib telah tiba, maka bersegeralah untuk kita berbuka, karena itu merupakan suatu sunnah. Nah, apabila kita memperlambatnya, itu sama saja kita tidak memberikan hak kepada diri kita yang telah menahan rasa lapar dan haus kurang lebih dari 12 jam. Nah, masuk kita kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Berikutnya yaitu murtad. Murtad ini orang yang keluar dari agama Islam. Berikutnya, muntah dengan sengaja. Muntah yang sengaja kita buat-buat itu tidak boleh. Apabila kita telah melakukan tersebut, maka otomatis puasa kita ini langsung batal. Berikutnya itu keluarnya darah haid. Yang terakhir itu hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Ini sebelumnya juga sudah dijelaskan itu pada syarat sah puasa, yang dimana terdapat syarat sah puasa itu orang yang berakal sehat. Jadi orang yang hilang akalnya karena mabuk, karena pingsan, karena gila, itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam puasa. Nah, yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib ini merupakan sesuatu yang kita laksanakan mendapat pahala, yang bila kita tinggalkan mendapat dosa. Seperti apa contoh puasa wajib ini? Yang pertama itu puasa Ramadan. Biasanya kita laksanakan 1 bulan pada setiap tahunnya. Kedua, puasa nazar. Yang ketiga, puasa kafarat. Yang kedua itu puasa sunnah. Merupakan suatu ibadah puasa yang kita kerjakan mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak mendapat dosa. Seperti apa saja contoh dari puasa sunnah ini? Pertama yaitu puasa sunnah Senin Kamis. Berikutnya itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Berikutnya ada puasa Daud. Nah, yang terakhir itu puasa di bulan Muharram. Berikut yang ketiga itu puasa makruh, merupakan puasa yang apabila kita kerjakan itu tidak berdosa, dan apabila kita tinggalkan kita mendapat pahala. Nah, apa saja contoh puasanya? Yaitu yang pertama, puasa hanya pada hari Jumat saja. Puasa pada hari Jumat saja di sini tidak boleh, kecuali pada hari-hari sebelumnya dia telah berpuasa terus disambungnya pada hari Jumat, maka itu boleh. Berikutnya itu puasa pada pertengahan setelah bulan Sya'ban. Yang berikutnya itu ada puasa haram, yang merupakan puasa yang apabila kita kerjakan mendapat dosa, dan apabila kita tinggalkan mendapat pahala. Nah, contohnya seperti puasa pada hari raya Idul Fitri, puasa pada hari Tasyrik. Masuk kita pada pembahasan terakhir itu hikmah puasa. Nah, apa saja hikmah dari puasa yang telah kita laksanakan itu? Yang pertama itu mengajarkan kita itu arti dari kesabaran, dan juga melatih kita disiplin terhadap waktu dan peduli terhadap